Cinta untuk Poppy Mercury masih membara hingga kini. Meskipun Poppy Mercury sudah pergi selama 29 tahun lamanya, namun segala sesuatu mengenai dirinya masih begitu melekat di hati banyak orang, terutama para penggemarnya. Gambaran kecintaan pada Poppy Mercury terlihat jelas setiap tanggal 28 Agustus. Semua penggemar Poppy Mercury dari berbagai kota dan daerah kembali akan memenuhi makam Poppy Mercury di Sirna Raga Bandung untuk mendoakan bintang pujaannya. Inilah kisah di balik kepergian Poppy Mercury yang akan diceritakan oleh beberapa anggota keluarganya dan dokter yang merawat Poppy Mercury. Kisah tentang Nike Ardilla dan Poppy Mercury is back. Segmen pertama, selama dirawat, Poppy Mercury berkomunikasi pakai bahasa isyarat. Penyebab meninggalnya Poppy Mercury masih belum bisa dipastikan. Yang jelas menurut Dewi, kakak kandung Poppy Mercury, di leher Poppy Mercury ada pembengkakan yang makin hari makin besar, seperti infeksi. Kelainan itu sudah tampak beberapa hari sebelumnya. Itulah sebabnya kami membatalkan jadwal rekaman di Malaysia pada tanggal 23 Agustus untuk menyelesaikan album Poppy Mercury. Karena pembengkakan itu makin menjadi-jadi, pada hari Jumat 25 Agustus 1995, Poppy Mercury segera diopnam. Dokter memutuskan melakukan pembedahan keesokan harinya untuk mengeluarkan cairan di leher Poppy Mercury. Tapi sewaktu diopnam, tidak ada cairan yang keluar, tutur Dewi. Setelah itu, kondisi Poppy Mercury menurun drastis dan dia tidak bisa ngomong lagi. Selang infus dipasang di mana-mana. Saya sampai tidak tega melihatnya. Tidak kuat melihat penderitaan adiknya itu, Dewi sampai tidak berani menjaga di sampingnya. Saya cuma menunggu di luar saja. Yang jaga di dalam biar ibu dan bapak saja, ujar Dewi dengan nada lirih. Dari cerita ibunya, Dewi mengetahui selama terbaring di tempat tidur, Poppy hanya bisa berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Dia cuma bisa menggeleng, mengangguk, atau pakai gerakan tangan. Sesekali dia menangis, tapi sayang sekali kami tidak bisa mengetahui persis apa perasaan dan keinginannya saat itu. Pada Minggu sore, tekanan darah Poppy Mercury terus menurun. Hingga akhirnya pada Senin pagi itu, ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan didampingi oleh ayah dan ibunya, serta uaknya. Menjelang kepergiannya, ibu terus membimbing Poppy untuk membaca doa. Tapi apakah Poppy sadar? Kami tidak tahu. Dia cuma diam, tidak bereaksi apa-apa, meski matanya masih memandang ibu. Dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 1995, Poppy Mercury pun pergi bersama sejuta kenangan yang pernah diukirnya. Kepergian Poppy Mercury ini sudah direlakan oleh keluarganya. Segmen kedua, pernyataan atau penjelasan dari Dr. Pramudio, seorang dokter ahli penyakit dalam Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang menangani penyakit Poppy Mercury. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Jumat 25 Agustus 1995, Poppy Yuswidawati atau Poppy Mercury yang merupakan anak keenam dari 8 bersaudara, pasangan Bapak Kemal Johana dan Ibu Titi Supiati ini diserang demam. Menurut informasi yang didapat, semula keluarganya menduga Poppy Mercury terkena gejala tipes. Namun beberapa jam kemudian, Poppy Mercury pingsan
dan dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Poppy Mercury baru siuman 2 hari kemudian. Ketika siuman, Poppy Mercury mengeluhkan pendengaran dan penglihatannya yang kurang normal. Bersamaan dengan itu, ayah Poppy, Haji Kemal Johana, mengatakan tenggorokan Poppy Mercury terus membengkak. Sejak itu, Poppy tidak lagi banyak berkata-kata. Sedianya menurut Tisna, kakak pertama Poppy Mercury, kalau adiknya ini akan menjalani operasi pada Senin 28 Agustus 1995. Pada Sabtu sore, dokter sudah membuat lubang di leher Poppy sebelah kiri, di mana itu tempat pembengkakannya, untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin ada, tapi ternyata tetap kering, ujar kakak Poppy, Tisna. Lalu seperti apa kondisi fisik Poppy Mercury di saat-saat terakhirnya, hingga akhir hayatnya? Tidak jelas penyakit Poppy Mercury yang sebenarnya. Perkiraan Poppy Mercury mengidap penyakit bronkitis dan MAH, hingga komplikasi masih belum jelas. Namun ayahanda Poppy Mercury sendiri percaya bahwa kepergian putri kesayangannya itu disebabkan oleh penyakit bronkitis, infeksi tenggorokan dan penyakit MAH yang sudah diidap oleh Poppy Mercury selama bertahun-tahun. Lain orang memang lain pandangan. Melihat keadaan terakhir Poppy Mercury selama berada dan dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, banyak yang menyimpulkan bahwa Poppy Mercury menderita komplikasi berat. Tapi penyakit apa yang menimbulkan komplikasi itu sendiri masih belum terjawab. Dokter Pramudio yang merawat Poppy Mercury di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mendeteksi penyebab meninggalnya Poppy Mercury ini adalah dari kuman, seperti penuturannya ini. Karena saya tidak merawatnya dari awal, sulit mengetahui dari mana asal kuman itu. Tapi saya yakin kuman itu yang menimbulkan penyakit yang dalam istilah kedokteran disebut phlegmon. Kronisnya penyakit Poppy Mercury tidak dideteksi bukan cuma oleh dokter saja. Keluarga maupun Poppy Mercury sendiri selama ini memperkirakan menderita infeksi tenggorokan, bronkitis, dan penyakit MAH. Deteksi dokter Pramudio tentang adanya kuman yang ganas dalam tubuh Poppy Mercury sayangnya tidak banyak memberi arti. Keterlibatan deteksi ini menimbulkan pertanyaan, apakah selama ini salah penanganan terhadap penyakit Poppy Mercury? Menurut dokter Pramudio lagi, sebenarnya masalah ini harus ditangani oleh bagian THT, mengingat kelenjar-kelenjar di lehernya telah mengalami pembengkakan. Dokter Pramudio dengan diagnosa awal saat merawat Poppy Mercury sebenarnya sudah berpikir kemungkinan paling buruk. Ditambah lagi keadaan Poppy Mercury yang tidak sadarkan diri dalam beberapa hari. Ketika Poppy dibawa ke rumah sakit, keadaannya sudah berat. Sebenarnya saya sudah bisa bicara kalau kita hanya sebagai manusia, tidak boleh mendahului kehendaknya. Sebenarnya kalau lebih cepat, Poppy Mercury bisa selamat. Insya Allah Poppy Mercury bisa disembuhkan jika dia lebih awal dilarikan ke rumah sakit. Lebih-lebih jika kondisinya kuat. Tanpa mendahului kehendaknya, Poppy Mercury semestinya bisa disembuhkan. Setahu saya, Poppy Mercury memang mengidap penyakit MAH. Namun dia tidak menderita bronkitis seperti yang diberitakan beberapa koran. Poppy menderita phlegmon di leher, kemudian mengalami skepsis, di mana kuman-kuman menyebar melalui peredaran darah ke seluruh tubuh. Operasi untuk membersihkan phlegmon di leher Poppy Mercury sudah dilakukan oleh dokter pada hari Sabtu. Dokter menemukan sedikit nanah dalam infeksi di leher Poppy Mercury. Penyakit itu adalah sejenis infeksi yang menjadi awal penyebaran penyakit ke berbagai jaringan tubuh. Awalnya berbentuk seperti bisul di leher, tetapi phlegmonnya Poppy Mercury membesar ke dalam,
sehingga tidak tampak dari luar. Itulah pernyataan dari Dr. Riyardi Pramudio, dokter ahli penyakit dalam Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yang menangani Poppy Mercury di saat-saat terakhirnya sampai menutup mata. Al-Fatihah untuk almarhumah Poppy Mercury. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.